Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandar Desa Fitri dengan NIM 23650026. Di video kali ini saya akan mereview materi ketujuh dengan judul keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Pada pencapaian pembelajaran, yang pertama menganalisis persyaratan formil alat bukti elektronik. Yang kedua mengevaluasi praktik penyajian alat bukti elektronik di persidangan. Yang ketiga memahami peran digital forensik dalam proses peradilan. Yang keempat mengidentifikasi strategi efektif penyajian bukti digital. Selanjutnya menganalisis persyaratan formil alat bukti elektronik. Suatu sistem elektronik dapat digunakan sebagai dasar alat bukti apabila memenuhi ketentuan pasal 15 dan 16 Undang-Undang IT, yaitu andal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika sistem elektronik tersebut dinyatakan andal, maka informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk asli maupun hasil cetaknya memiliki kualitas pembuktian yang sama. Oleh karena itu, dalam persidangan alat bukti dapat disajikan baik dalam bentuk elektronik asli maupun hasil cetak dengan mempertimbangkan efektivitas dan kemudahan penyajian agar dapat dipahami dengan baik oleh hakim dan pihak terkait. Selanjutnya, mengevaluasi praktik penyajian alat bukti elektronik di persidangan. Praktik penyajian alat bukti elektronik di persidangan perlu dievaluasi dari segi keabsahan hukum, keaslian, dan keutuhan data yang disajikan. Alat bukti elektronik harus didukung oleh proses digital forensik yang jelas, termaksud penjelasan mengenai cara perolehan dan pengamanannya. Selain itu, efektivitas penyajian juga ditentukan oleh kemampuan menjelaskan aspek teknis secara sederhana, sehingga hakim dapat memahami dan menilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut. Selanjutnya, memahami peran digital forensik dalam proses peradilan. Digital forensik berperan penting dalam mengumpulkan, mengamankan, dan menganalisis dan menyajikan alat bukti elektronik secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui digital forensik, keaslian, keutuhan, dan validitas data dapat dijaga sehingga bukti elektronik dapat diterima dan dipercaya di persidangan. Selain itu, hasil analisis forensik membantu hakim memahami fakta teknis yang berkaitan dengan tindak pidana cyber. Selanjutnya, mengidentifikasi strategi efektif penyajian bukti digital. Strategi penyajian bukti digital yang efektif dilakukan dengan memastikan keabsahan dan keutuhan bukti melalui digital forensik, serta menjelaskan proses perolehan bukti secara transparan. Penyajian bukti juga perlu didukung oleh keterangan ahli, visualisasi data yang mudah dipahami, dan penyampaian aspek teknis dengan bahasa sederhana agar bukti digital memiliki kekuatan pembuktian yang meyakinkan di persidangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari review pertemuan ketujuh. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.